Kita mungkin sering mendengar tentang negara Myanmar beberapa tahun terakhir ini. Benar saja, negara Myanmar adalah negara yang terkenal karena junta militernya. Negara ini mengalami banyak kontroversi, mulai dari kudeta militer, ketidakadilan terhadap etnis minoritas, pergantian nama negara, hingga pemindahan ibu kota negaranya. Meskipun banyak kontroversi, namun Myanmar banyak menyimpan keunikan, yang sayang jika kita lewatkan. Dalam video kali ini, saya sedikit merangkum keunikan negara Myanmar, yang kami dapatkan dari berbagai sumber. Setidaknya ada 7 keunikan yang perlu kamu ketahui tentang negara junta militer ini. Tapi sebelumnya, mari dukung terus channel ini menuju 10.000 subscribe, dengan memberikan like, komen, share dan subscribe, serta menyalakan tanda notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan update informasi terbaru dari channel kami ini. Negara Myanmar adalah negara ketiga terbesar penganut agama Buddha, setelah China dan Thailand. Dilansir dari Kompas.com, kerajaan Buddha pertama Myanmar berdiri mulai dari abad ke-9 hingga ke-13 dan memiliki pengaruh Buddha yang kuat untuk masyarakatnya sampai saat ini. Ada sekitar 10.000 kuil atau bangunan keagamaan dibangun pada masa itu. Kuil atau bangunan keagamaan tersebut banyak hancur saat invasi bangsa Mongol pada abad ke-13, namun masih ada sekitar 3.000 yang masih bertahan sampai saat ini. Salah satu pagoda yang terkenal adalah Pagoda Shwedagon. Dikutip dari situs resmi wisata Shwedagon, pagoda ini memiliki tinggi bangunan mencapai 98 meter. Shwedagon Pagoda juga dikenal sebagai pagoda emas. Stupa pagoda ini berbentuk kubah yang dilapisi dengan emas dan dihiasi juga dengan 4.531 berlian dan batu permata lainnya. Bahkan tingkat kemurnian berlian di bagian stupa bisa mencapai 72 karat. Sebelum bernama Myanmar, negara ini awalnya bernama Burma. Lantas, kenapa nama Burma diubah menjadi Myanmar? Dulu saat wilayah ini masih dikuasai kolonial Inggris, pemerintah kolonial Inggris menamakannya dengan nama Burma. Alasan utama, karena mayoritas penduduknya beretnis Burman. Setelah merdeka pada tahun 1948, negara ini masih menggunakan nama Persatuan Burma. Saat pemerintahan diambil alih oleh junta militer, nama Burma diganti dengan nama Myanmar. Dan ibu kotanya Rangon, juga diubah menjadi nama Yangon. Alasan perubahan tersebut, karena pemerintah ingin meninggalkan sisa-sisa peninggalan kolonialisme pada masa lampau, kemudian Myanmar adalah negara yang multi-etnis, yang bukan hanya didiami etnis Burman saja, namun ada setidaknya sekitar 135 etnis lain yang mendiami wilayah ini. Walaupun hal ini terlihat baik, namun ada banyak kritik dan pertentangan dalam perubahan nama negara tersebut. Alasan utama adalah karena dalam bahasa Burma, kata Myanmar artinya adalah Burma, sehingga artinya sama saja. Kota Yangon yang juga kota terbesar di Myanmar, dulunya adalah ibu kota negara. Namun pada tahun 2006, ibu kota Myanmar tersebut dipindah lokasikan ke Naypyidaw. Wilayah ini terletak di sebelah utara kota Yangon. Daerah ini bahkan bisa dikatakan kurang strategis karena dekat dengan wilayah konflik dan berada jauh dari pesisir laut. Lalu apa alasan ibu kota ini dipindah? Ada banyak spekulasi tentang pemindahan ini, mulai dari kekhawatiran pemerintahnya karena ibu kota Yangon terlalu dekat dengan laut, karena suatu ketika jika terjadi perang, kota ini mudah diserang negara musuh. Kemudian ada yang menyebutkan karena ramalan-ramalan yang dipercaya para pemimpinnya, sehingga mereka berinisiatif memindahkan ibu kota negara ini. Go ahead. One end. There. Longi merupakan pakaian tradisional di negara Myanmar, bentuknya serupa dengan sarung pada umumnya.
Longi dipakai dengan cara dililitkan dari perut hingga betis. Jika di Indonesia penggunaan sarung identik dengan kegiatan keagamaan seperti sholat bagi agama Muslim, longi di Myanmar digunakan sebagai pakaian sehari-hari dan bahkan dipakai saat acara resmi. Penggunaan longi dikenakan oleh semua kaum, baik pria maupun wanita di Myanmar. Perbedaannya hanya terletak pada istilahnya saja. Jika longi untuk pria disebut paso, maka untuk wanita dinamakan tamain. Longi untuk wanita biasanya memiliki bentuk lebih mirip seperti rok. Saat ada acara khusus, masyarakat Myanmar biasanya akan mengenakan longi dengan bahan yang terbuat dari sutra. Kaum pria akan mengkombinasikan longi dengan baju tradisional tanpa kerah atau baju model barat. Adapun kaum wanita akan memadukannya dengan blus sampai pinggang. Bedak Burma, atau yang dikenal dengan nama Tanaka adalah pasta kuning dari kayu Tanaka. Cara penggunaan Tanaka adalah cukup dengan cara dioleskan di wajah. Penggunaan krim alami ini, diyakini dapat melindungi kulit dari sengatan matahari dan gigitan nyamuk. Selain itu, bedak ini juga dipercaya memiliki sifat antibakteri, bahkan dapat membantu menghilangkan sel kulit mati dan menyeimbangkan kulit berminyak. Fakta selanjutnya, Myanmar adalah salah satu dari 3 negara di dunia yang tidak menggunakan sistem pengukuran metrik internasional. Myanmar memiliki sistem perhitungan tersendiri dalam hal ukuran sebagai sistem satuan resmi di negaranya. Keunikan yang terakhir adalah tentang zona waktu. Zona waktu biasanya dibedakan menjadi 60 menit atau 1 jam per zona waktu. Lain halnya di Myanmar, Myanmar memiliki perbedaan 30 menit dari zona waktu lain. Jika di Yangon menunjukkan pukul 6 pagi, maka di Jakarta menunjukkan pukul 6.30, yang zona waktunya lebih cepat. Kemudian di Dhaka Bangladesh, yang zona waktunya lebih lambat akan menunjukkan pukul 5.30. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan karena daerah ini tepat berada di 97 derajat garis bujur timur. Bandingkan seperti di Indonesia bagian barat, wilayahnya di 105 derajat garis bujur timur, dan kalau dibandingkan dengan Bangladesh wilayahnya berada di 90 derajat garis bujur timur. Setiap perbedaan zona waktu, rata-rata berjarak 15 derajat. Sehingga dapat dikatakan wilayah Myanmar berada di pertengahan zona waktu dan hal ini menjadi dasar, kenapa di negara ini berbeda 30 menit saja dari zona waktu terdekatnya. Demikian video kali ini tentang negara Myanmar, semoga informasi ini dapat menambah wawasanmu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami, sampai berjumpa pada video berikutnya.